Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tandan berduri, salam petani kelapa sawit seluruh Indonesia. Pada kali ini saya ingin berbagi pengalaman 4 faktor yang wajib kita ketahui sebelum tanam sawit. 4 faktor ini sangat penting yang menentukan keberhasilan kita dalam budidaya tanaman kelapa sawit. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Tujuannya agar kesalahan yang pernah saya lakukan tidak Anda lakukan. Hal yang pertama yang wajib kita ketahui agar terhindar dari kegagalan pada saat melakukan penanaman sawit di lapangan adalah kita terlebih dahulu harus melihat dan mengetahui kondisi lahan yang ingin kita tanam sawit. Karena sebelum melakukan pembelian bibit, kita harus mengetahui dulu apakah kondisi lahan kita itu datar atau berbukit. Kondisi datar atau berbukit tersebut menentukan varietas apa yang mesti kita tanam, teman-teman, jika ingin produktivitas bisa maksimal. Nah, setelah kita sudah memahami dan mengetahui kondisi tanah yang ingin kita tanam sawit tersebut, selanjutnya faktor yang kedua, kita harus memastikan bibit yang kita gunakan tepat ditanam di area atau lokasi tersebut. Pada kondisi tanah yang berbukit, saya rekomendasikan penggunaan tanaman sawit pelepah pendek, teman-teman. Mengapa pelepah pendek? Kelebihan dari tanaman sawit pelepah pendek itu dari sisi jumlah tanamnya. Jumlah tanam pada tanaman sawit pelepah pendek itu lebih banyak dibandingkan pelepah panjang. Pada tanah kondisi berbukit, kondisi pemanenan itu cenderung lebih rumit. Nah, hal ini ideal untuk tanaman sawit pelepah pendek. Tanaman sawit pelepah pendek itu memang ukuran buahnya itu lebih kecil, akan tetapi jumlah tandan lebih banyak. Jadi itu semua akan mempermudah pada masa pemanenan ke depannya. Nah, berbanding terbalik ketika kondisi tanah yang ingin Anda tanam sawit itu adalah datar. Ketika kondisi tanah datar, saya lebih merekomendasikan penggunaan bibit pelepah panjang, teman-teman. Untuk tanaman sawit pelepah panjang, menurut saya sangat ideal ditanam di area yang datar. Karena tanaman sawit pelepah panjang itu ukuran buahnya cenderung lebih besar dibandingkan dengan tanaman sawit pelepah pendek. Sehingga ketika ditanam di medan yang datar, tanaman sawit pelepah panjang akan mempermudah kita dalam melakukan pemanenan. Setelah kita sudah memahami kondisi tanah dan penggunaan bibit agar tidak terjadi kesalahan dalam budidaya tanaman kelapa sawit, selanjutnya kita harus menentukan kondisi pemancangan sebelum tanam sawit. Nah, baik pelepah panjang dan pelepah pendek masing-masing punya titik pancang yang ideal yang harus kita terapkan agar ke depan produktivitas kita tidak terhambat, teman-teman. Berdasarkan pengalaman, banyak para petani yang baru ingin mulai tanam sawit itu mau dalam satu area jumlah tanam sawitnya itu banyak, tanpa memikirkan dan memperhitungkan jarak tanam yang semestinya yang harus dilakukan. Padahal hal tersebut itu sia-sia. Ketika kita menanam tanaman sawit pelepah panjang yang ukuran pelepahnya melebihi 6 meter, kita memaksakan menanam dengan jarak 8, bahkan ada yang 5 kali 5, itu sungguh merugikan, teman-teman. Karena di awal kita ingin produksinya itu banyak karena jumlah tanamnya itu banyak, alhasil malah sebaliknya. Tanaman sawit tidak dapat tumbuh dengan baik, bahkan pelepah itu terhimpit oleh tanaman sawit di sampingnya.
Mungkin bisa Anda saksikan banyak tanaman sawit itu buahnya tidak mampu membesar secara maksimal karena terjepit pelepah. Itu adalah salah satu alasan kenapa kita tidak boleh menanam asal-asalan. Jadi sesuaikan ketika ingin menanam. Nah, ketika Anda menanam tanaman sawit pelepah pendek itu ideal jarak pelepahnya di bawah daripada 6 meter. Jadi dalam per hektarnya kita bisa lebih banyak dalam melakukan penanaman. Nah, setelah kita sudah memastikan yang pertama itu kondisi tanah sebelum melakukan penanaman, yang kedua bibit yang ingin kita tanam, baik jenis maupun varietasnya. Selanjutnya kita sudah menentukan titik pancang yang ideal sesuai dengan kondisi bibit yang ingin kita tanam. Yang terakhir adalah melakukan perawatan. Nah, ini yang cukup berat sebenarnya teman-teman. Karena banyak petani sawit itu sudah selesai dan sudah tidak ada kendala dalam faktor sebelumnya. Akan tetapi di faktor terakhir ini dia melakukan kelalaian. Sehingga membuat tanaman sawit itu tidak dapat tumbuh secara maksimal. Jadi berdasarkan pengalaman saya, ketika ingin melakukan penanaman sawit, pastikan selesai melakukan penanaman harus terus dievaluasi baik dari sisi sekitaran gawangan maupun piringan, apakah terdapat gulma yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Jika terdapat gulma tersebut, segera lakukan pembersihan dengan penyemprotan atau dengan menggunakan manual agar tanaman sawit yang kita tanam tidak terjadi penghambatan dalam pertumbuhan. Nah, meskipun kita sudah memastikan kondisi gulma sudah kita jaga dengan baik, hal itu belum sempurna jika kita tidak melakukan pemupukan dan pembersihan secara maksimal. Jadi, usahakan setelah melakukan penyemprotan terhadap perawatan tanaman sawit yang baru ditanam, usahakan segera lakukan pemupukan. Jangan ditunda-tunda, jangan sampai lalai, karena percuma saja kita sudah melakukan pembersihan dan penyemprotan gulma pasca usai tanam. Jika kita tidak melakukan pemupukan, maka penyemprotan itu tidak akan maksimal. Karena tanpa faktor pendorong, yaitu pupuk, tanaman sawit itu tidak bisa tumbuh secara maksimal. Sedikit tambahan, ketika Anda baru selesai melakukan penanaman sawit di lapangan, usahakan Anda berikan pengamanan, seperti ini contohnya. Tujuannya sendiri untuk menghambat daripada serangan hama, seperti tikus maupun landak. Karena jika tidak Anda berikan pengaman, Anda bisa mengalami kerugian ke depannya. Harga bibit sekarang itu cukup mahal. Jadi jangan ambil risiko kawan-kawan. Lebih baik lambat ketika Anda menanam, tapi hasilnya maksimal. Nah, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jika apa yang saya sampaikan ini terdapat kekurangan, silahkan tambahkan di dalam kolom komentar. Semoga apa yang kita bagikan bisa menjadikan kita ke depannya petani kelapa sawit yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandan berduri.